wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari materi dari KD 3.2, yaitu materi tentang vektor. Tetapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah proyeksi ortogonal suatu vektor. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan konsep proyeksi skalar pada vektor dan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan proyeksi skalar suatu vektor. Apa sih manfaat kita mempelajari vektor? Kalian kenalkan dengan GPS? GPS membantu kita untuk menentukan sebuah tempat, lokasi, jarak, dan arah pada daerah yang kita tuju. Nah, sebenarnya dalam aplikasi GPS itu yang digunakan dalam proses kerjanya adalah konsep vektor. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung pada materinya ya. Pertama adalah proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada suatu objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Ada dua proyeksi ortogonal pada suatu vektor, yaitu yang pertama adalah proyeksi skalar pada vektor dan yang kedua adalah vektor proyeksi. Tapi kali ini yang kita pelajari adalah proyeksi skalar suatu vektor. Sekarang proyeksi skalar. Apa sih proyeksi skalar itu? Supaya lebih paham, kita lihat yuk ilustrasi proyeksi skalar. Kalian bisa perhatikan ini adalah sebuah gambar dari atap rumah yang atapnya berbentuk miring. Jika atap ini kita gambarkan sebagai sebuah vektor, maka kita akan memperoleh sebuah vektor, dan jika untuk yang lantai 2-nya kita buat, maka kita akan memperoleh sebuah vektor. Nah, dapatkah kalian menentukan proyeksi ortogonal dari vektor? Di sini berarti atapnya terhadap lantai 2 dari rumah ini. Kemudian berapa panjang proyeksinya, berapa panjang dari vektor yang dihasilkannya, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi panjang dari vektor yang dihasilkannya. Mari kita pelajari tentang proyeksi skalar selanjutnya. Sembarang vektor A dan vektor B terletak pada satu bidang, maka bisa kita gambarkan. Ini adalah vektor A-nya dan ini adalah vektor B-nya. Maka proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah kita tarik garis tegak lurus dari vektor A terhadap vektor B. Akan menghasilkan sebuah vektor baru, bisa kita namakan dia sebagai vektor C. Nah, vektor proyeksi A pada B dari gambar ini kita peroleh adalah vektor C. Yang dikatakan proyeksi skalar adalah panjang dari vektor C. Maka ini kita sebut sebagai proyeksi skalar.
A pada vektor B. Lalu bagaimana rumusnya? Maka rumusnya adalah panjang dari vektor C dengan menggunakan aturan perbandingan trigonometri. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku, maka jika kita mencari panjangnya C adalah panjangnya A, kita kalikan dengan kosinus sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Nah, ingatkah kalian bahwasanya kosinus sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus hasil kali skalar dua vektor. Maka panjang vektor A untuk kosinus sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B bisa kita substitusikan menjadi vektor A dikalikan vektor B per panjang dari vektor A, vektor B. Maka bisa kita operasikan panjang vektor A dikalikan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B, maka menghasilkan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya vektor B. Jadi kita peroleh panjang vektor C di situ, atau yang kita sebut dengan proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu kita peroleh vektor A dot vektor B per atau dibagi dengan panjang vektor B. Nah, kita peroleh seperti ini. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A? Dengan cara yang sama, analog dengan proyeksi skalar vektor A pada vektor B, maka kita peroleh proyeksi skalar vektor B pada vektor A adalah, kita misalkan dia adalah vektor D, maka panjangnya vektor D adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya A. Jadi kita sudah menemukan dua rumus untuk proyeksi skalar. Yang pertama adalah proyeksi skalar A pada B dirumuskan dengan A dot B, vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya vektor B. Sedangkan untuk proyeksi skalar B pada A, proyeksi skalar vektor B pada vektor A adalah A dot B dibagi panjangnya vektor A. Nah, supaya kalian lebih paham tentang soal-soal proyeksi skalar, mari kita berlatih contoh soal proyeksi skalar. Perhatikan, diketahui vektor A adalah 3i ditambah 2j ditambah 4k dan vektor B adalah 3j ditambah 4k. Tentukan yang pertama adalah proyeksi skalar vektor A pada B, yang kedua yang B adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus proyeksi skalar suatu vektor. Penyelesaiannya untuk yang A. Untuk yang A adalah proyeksi skalar vektor A pada
vektor B. Maka yang kita gunakan adalah vektor A dot vektor B dibagi panjangnya vektor B. Kita punya vektor A tadi seperti itu dan vektor B 3J ditambah 4K, maka vektor A dikalikan vektor B adalah 3 dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4 dikalikan dengan 4 dibagi dengan panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B-nya adalah 3J ditambah 4K, maka panjangnya adalah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 0 ditambah 6 ditambah 16 adalah 22. Dibagi dengan akar di sini 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 akar 25. Maka di sini kita peroleh 22/5. Jadi proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah 22/5. Sekarang bagian yang kedua adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Maka rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi panjangnya vektor A. Untuk A dot B-nya sama dengan bagian A, yaitu 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 ditambah 4 dikalikan 4, tetapi dibagi dengan panjangnya vektor A. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sekarang kita hitung. A dot B-nya di atas sudah diperoleh 22. Kemudian yang bawah 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, 4 pangkat 2 16. Maka kita peroleh 29. Akar 29. Nah, itu adalah contoh dari soal-soal tentang proyeksi skalar suatu vektor. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami tentang materi proyeksi skalar? Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap proyeksi skalar, maka silahkan kalian melanjutkan mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu berikan. Silahkan berdiskusi dengan teman kalian di forum diskusi e-learning madrasah. Jangan lupa kirim hasil pekerjaan kalian di e-learning madrasah kalian masing-masing. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kita tetap sehat, terus semangat untuk belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.